Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di seputar komunitas. Kali ini kita bakalan ngobrol-ngobrol santai tentang seputaran komunitas, perkembangannya seperti apa. Udah lama gak ngobrol sama Pak Sigit Jendet. Dan lama juga kita juga gak kaya. Oke, gimana kabarnya rekan-rekan dulur-dulur semua? Disapa dulu. Sehat, mestinya harus sehat karena untuk saat ini sehat adalah prestasi. Betul sekali. Oke, mungkin langsung aja Pak. Terus langsung. juga buat teman-teman kalau misalkan ada yang harus kita bahas, di kolom komentar nanti ayo kita sharing bareng seputaran komunitas. Yang pastinya bermanfaat buat kita semua. Oke, Pak Sigit. Oke, siap. Kita sharing nih. Ah, Gimana nih keadaan komunitas kali ini dengan PPKM level 3. 3? Untuk komunitas ya berangsur membaik walaupun tetap dalam keadaan tidak baik-baik saja. Ya seperti inilah keadaan komunitas apapun untuk saat ini ya hanya bisa lewat sosial media kan gitu. Tapi kita apresiasi buat teman-teman komunitas yang nggak kemana-mana, yang masih memending pergerakannya. Iya. Karena akhir-akhir ini banyak bahasanya piknik pagi. Kita piknik pagi sampai sore tapi piknik pagi sampai sore. Terus nanti kita juga bahas masalah montoran malam hari yang disebut NR. Kita nggak tahu NR ini apakah komunitas atau ada organisasinya atau cuman tongkrongan yang di situ fashionable-nya dia kendaraannya khusus malam, kita juga belum tahu ya. Belum tahu. Karena selama ini kita di komunitas, mungkin menurut Pak Sigit, adakah organisasi NR-nya? Setahu Pak Sigit, ini setahu kita ya. Mungkin Pak Sigit belum, setahu aku sih belum ada, cuma itu sekedar grup-grup itu enggak, istilahnya kalau ada RT dan lain sebagainya kepengurusan NR itu kayaknya itu aku belum menerima datanya untuk di daerah yang kita yang Klaten gitu ya istilahnya di Klaten itu aku belum tahu data-datanya gitu. Mungkin kalau di luar kota ada ya mungkin datanya juga ada yang valid kita juga nggak tahu gitu loh. Tapi harapannya mending apakah harus ada organisasinya apa yaudah nggak usah kayak gitu ya, mending ada organisasinya terarahkan, apalagi nanti juga tersosialisasi dengan baik, ada RT yang jelas dan juga kepengurusan jelas, terus dan ada aturan-aturan norma-normanya di jalan ketika jalan malam ya, jalan malam itu batas waktunya sampai jam berapa dan lain sebagainya gitu. Dan yang pasti mengurangi angka kecelakaan juga. Oke. Jadi setuju ya Pak, ketika memang NR ini memang sekarang lagi marak, para pecinta NR itu memang harus ada organisasinya gitu ya. Maksudnya kita sepemahaman nih. Oke. Jangan sampai nanti kalau misalkan ada NR nih, misalkan ya Lur, mendirikan organisasi, nanti dibubarkan ya Pak. Ya resiko Loh, katanya itu lebih baik. Ya mungkin sebentar maksud saya itu kalau organisasi itu kan kadang-kadang nggak ada organisasi yang baik, kepengurusan nggak jelas. Nah itu kalau dibubarkan resikonya itu toh. Kalau misalkan yang ditanyakan yaitu harapannya sih kalau misalkan ada NR yang mengusung dia untuk masuk ke komunitas, harus siap dengan ADAT yang bertanggung jawab siapa. Kalau misalkan itu sudah ada, kemungkinan dibubarkan tipis. Karena mereka di situ jelas. Yang dalam tanda kutip dibubarkan mungkin yang nggak jelas-jelas nongkrong kayak gitu ya, mengatasnamakan komunitas tapi nggak ada yang bertanggung jawab. Betul sekali. Yang jelas kan seperti itu. Komunitas-komunitas yang mempunyai ADART jelas, kepengurusan jelas, mempunyai sekre, mempunyai rasa solidaritas yang tinggi, mereka itu malah jadi jatuh. Karena apa? Karena ya ulah oknum yang tidak mempunyai keorganisasian yang jelas, perkomunitasan yang nggak jelas gitu loh. Terus imbasnya di atas itu loh, di atas maksud saya di misalnya di kepolisian, di masyarakat dan sebagainya, yo kuwi jenenge komunitas yo kuwi. Padahal kan enggak. Kalian enggak
itu nggak mempunyai susunan keorganisasian yang jelas, begitu kan? Siap. Nah, imbasnya ke siapa? Nah, Komunitas yang sudah ada. yang sudah ada yang mereka baik-baik, peduli sosial, terus peduli sesama, peduli dengan pengendara lain dan sebagainya. Nah, yang seperti itu malah merusak citra nama baiknya. Nah. Kan sedih, miris kan ya seperti itu. Karena Anda adalah salah satu penanggung jawab di daerah, ya kan? Kalau misalkan ada apa-apa, yang dicari bukan oknumnya dulu, Pak. Nomor satu, Anda bersama jajaran. Ah, ini orang bayaran nih digolek wong oke. Iya, kadang ada laporan. Banyak sekali saya menerima laporan dari media Instagram, media sosial. Kan aku pegang salah satu, ya ada sih pegang salah satu komunitas gitu ya. Mas di sini ada knalpot brong bergerombol. Nah, dipikirnya itu komunitas saya, padahal saya nggak terjun sama sekali di komunitas yang knalpot brong dan sebagainya. Enggak. Sebagai warga, namanya tanya ke bapak juga nggak salah kan? Nggak salah, memang nggak salah. Memang di tempat saya memang untuk bergerombol memang iya, cuma kita terarah gitu. Oke. Terus sekarang komunitas apa yang terjadi nih Pak? Ketika sebelum kita bahas ke piknik pagi nih Pak, harapannya buat teman-teman komunitas untuk bisa saling menghormati satu komunitas satu dengan yang lainnya gitu Pak ya. Gitu. Saling menghormati yang dalam intinya. Enggak, nek Bapak sudah jelas menghormati, tapi buat teman-teman nih kita menjaga untuk apa namanya tidak terjadi suatu hal yang nanti endingnya melibatkan orang banyak. Yang pertama itu. Terus kalau misalkan berkomitmen mengeluarkan statement, berkonten, itu mungkin harus bisa dipikir untuk lebih jauh lagi dampaknya karena media sosial ini sangat luas Pak. Iya kan itu. Ya kayak gitu. Terus kalau misalkan memang ada permasalahan bisa diselesaikan secara kekeluargaan dulu. Ini masalahnya apa sih? Misalkan seperti itu untuk itu bigger yang sesungguhnya menurut saya. Iya, kayak gitu. Sebenarnya lewat jalur-jalur yang sudah ditentukan itu juga ada. Itu malah efektif dibanding kita bermedia sosial. Kayak gitu. A B C D ngomong ya gini dan sebagainya. Des. Nah, yang seperti itu. Nah, Apalagi sekarang ada media-media yang menyebarkan gini, saya keren ya. Komunitasku apa deh? Wah, sangat bagus. Oke, kita lanjut ke kegiatan para pengendara motor yang beraktivitas melakukan kegiatan piknik pagi. Secara prosedural dengan keadaan kayak gini kita tidak menyalahkan piknik paginya. Tapi dengan kondisi seperti ini mungkin Pak Sigit bisa sedikit sharing lah. Apakah kejadian fenomenal piknik pagi ini yang dilaksanakan di pagi hari hingga sore hari dan diposting di media sosial itu tanggapannya gimana Pak? Kalau sebenarnya untuk saya pribadi sih, dari pemerintah sendiri kan sudah menetapkan untuk dalam arti PPKM dalam pandemi ini. Ya terserah buat kalian semua sih, saya nggak serah peduli dengan persetan lah, dengan dan semuanya, monggo terserah. Tapi kalau untuk unsur pribadi dan saya sendiri itu mending ya jikalau memang ngempet pengen keluar, pengen dolan, itu ya silahkan aja, nggak usah bergerombol, dibatasi lah skalanya, nggak usah terlalu banyak banget gitu. Tapi mungkin saya memposisikan sebagai pelaku piknik pagi ya Pak ya. Dengan kebosanan, kesuntukan, ibaratnya ya wajar dong. Aku melakukan kegiatan piknik pagi kayak gitu. Ya wajar karena apa ya? Karena keadaan juga toh. Aku pun juga seperti itu. Aku yang ngempet pengen dolan rono-rono. Pak Sigit selama pandemi ini piknik pagi itu melakukan nggak? Apa melakukan dengan batasan atau Pak Sigit sendiri gimana? Karena sebelum pandemi ini Pak Sigit juga biasanya kalau misalkan hari Minggu ya, terutama libur karena itu melakukan kegiatan piknik pagi ya. Ya melakukan juga sebenarnya di masa pandemi. Tapi mungkin batasannya ada batasan skalanya juga, enggak kok berkerumun enggak. Paling cuma ya
5 orang jalan ku konco wae lah. Andilala saka sak kecamatan 5 orang endingnya geruduk ning anu endingnya ketemune oke Pak. Iya, di sana juga banyak sih sebenarnya. Aku ketemu di sana juga banyak. Ya mau gimana lagi? Mungkin kita juga sudah berusaha semaksimal mungkin tapi ya mereka sudah enggak. Mungkin yang salah ketika melakukan piknik pagi dengan banyak orang terus itu terorganisir bahwasanya kita tikung di sini gedean gua serono dan di medsoskan yang endingnya itu pokoknya kue kena tetap sedulurku nek melu wes susah anggere ketemu sedulurku koncone wah iya memang sesuk entuk cewek lah kuwi sing nggon kata tok cewek iki mah ketoke sithik ngono ning anu itu ngap-ngap semangat kowe ngap-ngap zaman sekarang ya apalagi zaman sekarang itu untuk tatap muka juga kemarin-kemarin nggak ada tatap muka jadi adik-adik gabut itu loh terutama itu kebanyakan yang masalah gini Pak apa dengan adik-adik sekarang dengan finansial yang di masa pandemi kayak gini kan pengeluaran jarang nih dan dia endingnya membranding motornya dengan sewah mungkin aku motorku Sultan tapi gas-gasan piknik pagi ya rugi ya gitu. Ya, mungkin actionnya itu mungkin bisa di media sosial bikin konten-konten yang positif beredukasi gitu ya Pak ya. Yo istilahnya yo kita nggak bisa pamer secara langsung, kita nggak bisa gaya-gayaan di sekolah, kita nggak bisa gaya-gayaan di kerumunan lah intinya ya bisa gaya-gayaan di kerumunan ya kita alokasikan di tempat itu sebenarnya. Ada itu inspirasinya mungkin seperti itu dan ini mungkin bisa dijadikan suatu masalah dan kewajiban kita sebagai speaker yang sudah duluan mengedukasi para adik-adik yang notabene belum tahu apa-apa. Ketika belum tahu apa-apa dia nggak salah dong ya walaupun dia salah tapi setidaknya ya orang tak salah-salah banget orang dia nggak ada himbauan, nggak ada edukasi dari yang sudah berpengalaman gitu ya dia melakukan itu sih mungkin sah-sah aja menurutnya dia itu. Tapi dari sudut pandang picker dan dampaknya untuk picker sendiri yang berkomunitas ya kurang bagus menurutku sih mungkin kayak gitu Pak. Mungkin pesan terakhir nih Pak kita nggak lama-lama menanggapi ini semua ya hal yang bisa dipetik untuk konten kali ini ngobrol-ngobrol santai setelah sekian lama kita nggak ngobrol di konten kali ini yang bisa kita petik apa ini Pak? Ya untuk yang jelas untuk perkomunitasan motor itu untuk perihal tentang ketertiban berlalu lintas itu yang paling utama ya. Ya diusahakan lah nek nganggar ya aja nganggar banget. Boleh ya seperti yang kasat mata blok terus bahan dan sebagainya. Ini yang safety. Nah, itu terus yang kedua andai kata PPKM ini masih diperpanjang ayolah monggo kita hormati pemerintah sebijak mungkin kebijaksanaan pemerintah itu kita hormati dan kita taati juga kita laksanakan kalau bisa toh nanti itu juga kembali ke kita juga tuh yang pertama dan juga intinya nggak usah biayaan juga untuk sebuah konten kita korbankan diri kita yap-yapan lah ya. Nyawa masalah urusannya nyawa kalau perih ya gitu. Kalaupun dangdutan ya tipis-tipis lah. Ya, tipis-tipis. Insya Allah aman. Insya Allah aman ya tipis-tipis. Jangan terlalu vulgar tuh tenan. Jangan terlalu vulgar untuk menanggapi ini semua karena nanti dampaknya luas kita berkomunitas. Yang jelas yang saya sampaikan tadi cuma sekedar edukasi dan juga intinya buat kalian semua inspirasi. Toh kalau ada baiknya ya dipetik hikmahnya, kalau ada yang salah ya mungkin dalam segi ucapan saya dan apa itu namanya sosial saya yang kurang luas begitu. Jangan dimasukkan banyak-banyak dimasukkan ke hati loh. Ada baper. Suara kita memang seperti ini. Ojo baper iki mau sekedar edukasi nggo konco-konco kabeh lah. Oke, kita tutup Pak Sigit. Terima kasih atas waktunya.
pokoknya buat teman-teman bijaklah dalam bermedia sosial. Oke, kita lanjut lagi ke konten berikutnya. Untuk teman-teman semuanya, kalau misalkan ada saran ide langsung klik di kolom komentar, kita ramaikan. Kita gimana caranya meramaikan kasanah perkomunitasan dengan cara seperti ini menurut versinya kita. Oke, itu aja Pak Sigit. Kita tutup. Saya juga manusia yang banyak kata, banyak salah juga. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.